Selamat malam, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada saat malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita menikmati kehidupan kita, menikmati masa muda kita, menikmati keindahan bersama keluarga dan sanak saudara kita. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama belajar dari pahitnya hidup yang kita alami, dari kesalahan yang dilakukan secara kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Tentu dalam keseharian kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kesalahan itu kita lakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kesadaran kita, bahkan ketika kita tidak sadar sekalipun, kita melakukan hal tersebut semata-mata kita tidak tahu ataukah kita sengaja. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teman-teman, ketika kita disakitin oleh saudara-saudari kita, dalam arti ketika perkataan tingkah laku mereka telah menyakiti hati kita, hal apa yang sering kita lakukan? Tentunya kita kembali berbuat demikian kepada mereka. Ada yang balas dendam, ada yang membenci, bahkan ada yang tidak mau menegur sekalipun. Padahal firman Tuhan berkata demikian kepada kita, bahwa kita harus selalu bersukacita dalam setiap keadaan, bahwa kita harus selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan kita harus bertekun di dalam doa. Apakah sebagai orang Kristen, ketika orang menyakiti kita, kita balas balik? Kita kembali menyakiti. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, telah menyakiti hati kita, apakah kita kembali menyakiti mereka? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa setiap perbuatan jahat jangan pernah dibalas dengan kejahatan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti kata pepatah mengatakan, ketika orang memberikan kita air tuba, kembali kita membalas dengan memberikan air susu. Saudara, apa yang mau dikatakan dalam hal itu? Bahwa balaslah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Tentu saudara, saya sendiri masih belajar hal itu. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga bukan orang yang suci. Saya juga bukan malaikat. Saya juga bukan orang yang tidak berdosa. Tidak, saudara. Saya hanyalah manusia biasa, penuh keterbatasan, penuh kesalahan, bahkan banyak sekali pelanggaran yang telah saya lakukan. Tetapi Tuhan tidak memandang siapa kita, seperti apa kita, baik buruknya kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan pandang adalah
kesungguhan, keikhlasan, dan ketekunan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Saudara, kita diciptakan dengan begitu sempurna, memiliki talenta yang kita miliki saat ini. Ada banyak orang-orang di luar sana yang memiliki kekurangan, cacat, tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki sekalipun. Tetapi hidup mereka jauh lebih sempurna. Hati mereka jauh lebih sempurna dibandingkan kita yang memiliki segala-galanya. Mereka jauh lebih bersyukur daripada kita. Mereka bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka tidak sempurna, tetapi dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, mereka selalu bersyukur. Begitu pula dengan kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mengucap syukur di hari ini? Tentu, setiap pertanyaan itu ada dalam diri kita. Jawabannya ada di diri kita sendiri. Apakah kita mau menjadi orang yang bersungut-sungut? Apakah kita mau menjadi orang yang mudah putus asa? Tentu tidak, kan? Pasti kita ingin menjadi seperti orang-orang di luar sana yang selalu bersyukur, selalu menikmati setiap detik kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama introspeksi diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki apa yang salah yang telah kita lakukan. Tentu kita sadar kita tidak akan mampu melakukan itu sendiri. Kita perlu orang-orang yang mendukung kita. Kita perlu orang tua kita. Kita perlu keluarga, sanak saudara, sahabat, siapapun itu. Tanpa mereka, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita adalah manusia yang saling memerlukan. Kita memerlukan Tuhan untuk selalu melindungi kita. Dan kita juga memerlukan keluarga untuk menjadi penyemangat hidup kita. Kita memerlukan teman untuk kita bisa melangkah bersama-sama. Mari kita bersama-sama memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki apa yang salah yang kita lakukan. Saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melengkapi satu sama lain. Kita sama-sama manusia berdosa. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Kita sama-sama tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu, saling berjabat tangan, saling menguatkan satu sama lain, saling menopang, saling memberikan semangat, saling mendukung, saling melengkapi, bahkan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan. Sebab Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan hidupmu. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan selalu menopang kita. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b mengatakan demikian. Hendaklah engkau bersukacita. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama setia kepada Tuhan kita agar lebih sempurna kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. God bless you.